Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Realita. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang endorsement atau di endorse, ya semacam itu, atau bisa dibilang disponsori lah, kayak gitu ya. Aku di sini mau ngobrol-ngobrol aja gimana awalnya aku bisa di endorse, kenapa aku bisa di endorse, terus gimana caranya di endorse kayak gitu. Ada teman aku yang nanya, kok bisa sih Ria di endorse gitu, dikasih produk sama brand ataupun sampai dibayar kayak gitu. Nah, aku bakalan ceritain di sini semuanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu channel aku. Oke, pertama aku mau cerita dulu awal mulanya aku jadi blogger, karena di endorse ini adalah bermula dari ketika aku jadi blogger. Nah, aku tuh jadi blogger sebenarnya dari tahun 2014 kali ya, kalau mulai rutin postingnya. Tapi aku buat blog itu di tahun 2013. Jadi awalnya aku tuh cuman kayak nge-share puisi, karena aku suka nulis puisi dulu. Terus aku juga suka bikin cerpen, aku share di sana gitu. Tapi semenjak aku gabung di MMTC Radio di kampus aku, MMTC, mungkin aku nanti akan bahas di video selanjutnya. Jadinya aku tuh kenal sama temanku yang blogger. Nah, dari sana aku tanya-tanya gimana sih caranya jadi blogger. Akhirnya diceritain sama dia. Dia salah satu inspirasi aku juga dalam menjadi blogger ya. Terus dari situ aku rubah lah tuh blog aku ya. Jadinya aku rubah blog aku menjadi lebih spesifik gitu loh. Jadi kayak lebih lebih berisi aja gitu. Kadang kan kalau misalnya tulisan doang, orang tuh bakalan males ngeliat kayak gitu. Nah, jadi aku rubah dari tulisan aja menjadi tulisan plus foto kayak gitu, teman-teman. Nah, setelah berubah gitu kan, jadinya aku sering banget hunting foto. Nah, aku nge-share di postingan itu adalah kayak tips OOTD kayak gitu, ataupun aku main ataupun berkunjung ke salah satu cafe di Jogja misalnya kayak gitu. Aku bagiin pengalaman aku, misalnya kayak makanannya, terus rasanya, atau tempatnya gitu kan. Nah, kalau misalnya OOTD aku biasanya ngasih tips gimana caranya punya tampilan yang casual kayak gitu, ataupun bergaya vintage gitu, karena aku suka banget yang vintage gitu. Nah, terus aku fotonya di mana, dimanapun aku kayak hunting foto sama si mantan pacar alias suami aku sekarang. Jadi kita punya hobi yang sama, yaitu motret. Jadinya ya udah kita hunting bareng, sekalian ngisi postingan blog kayak gitu, teman-teman. Jadi jalan-jalannya tuh nggak cuma jalan-jalan aja, huntingnya nggak cuma hunting foto aja gitu, tapi aku juga nge-share ke postingan blog ya, nge-share ke blog dan juga ke Instagram. Waktu itu yang baru banget happening ya Instagram di tahun itu. Terus udah mulai dari situ banyak yang suka. Terus akhirnya aku ikut-ikut lomba foto gitu ya di Instagram, kan banyak ya. Terus aku ikut-ikut, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, namanya juga kehidupan ya, teman-teman. Terus dari situ aku pernah suatu hari ikut lomba. Lomba fotonya itu syaratnya adalah menjadi salah satu member dari kayak komunitas fashion and beauty gitu deh. Jadi kayak
sebuah platform di Indonesia ya pastinya, namanya itu Closet Indonesia. Nah, aku daftar jadi membernya karena mau ikut lombanya nih. Nah, lombanya ikut, nggak menang, tapi jadinya keterusan. Jadi di sana tuh kita kayak posting foto juga sama kayak Instagram, dan itu bisa disambungin ke Instagram kita gitu. Jadi kalau misalnya kita upload di Instagram kita, di websitenya mereka juga akan muncul di akun kita di sana kayak gitu. Nah, dari sana di tahun sekitar pertengahan 2014 aku dapat tawaran dari Closet Indonesia buat jadi starnya mereka. Star itu kayak semacam ambasador gitu loh. Jadi ada Closet Ambassador, di atasnya Star, nah di bawahnya tuh ada Star Closet Pair, ya sebutannya gitu. Nah, jadi tugasnya apa? Ya tugasnya untuk kayak sama kayak member-member yang lain yang bukan Star atau Closet Ambassador juga, nge-share foto. Pokoknya kita tuh rajin-rajin nge-share foto gitu loh. Jadi biar social bits kita tuh naik gitu. Jadinya kayak di pencarian platformnya mereka tuh nama kita tuh di atas kayak gitu. Nah, semakin kita banyak nge-share, semakin kita aktif, kita bakalan dapet tawaran-tawaran kerjasama. Walaupun di awal juga waktu diminta gitu kan, waktu ditawarin buat kerjasama jadi starnya, mereka tuh menawarkan kalau misalnya kita bakalan diprioritaskan untuk mendapatkan project endorse dari brand-brand yang kerjasama dengan Closet kayak gitu. Karena aku tertarik banget gitu kan, karena biar ada pengalaman juga gitu kan, terus bisa tahu di endorse tuh seperti ini, prosedurnya kayak gini. Nah, kalau di Closet itu kita tetap diseleksi teman-teman, walaupun misalnya kita star atau Closet Ambassador juga tetap diseleksi. Diseleksinya jadi kita daftar, jadi mereka setiap buka ada project endorse dari suatu brand misalnya gitu, mereka tuh ngadain mereka tuh ngirim email ke kita gitu kan untuk mengisi formnya itu berisikan kayak misalnya kita nulis nama kita, email kita, alamat rumah kita, dan lain sebagainya ya, termasuk Instagram kita juga. Nah, nanti mereka yang seleksi dengan brand yang kerja sama mereka gitu, mau milihnya yang mana. Nah, dari situlah aku mulai di endorse teman-teman. Jadi di endorse-nya itu banyak macam-macam, kadang produk kecantikan, terus ya kosmetik gitu, ada skincare juga, terus pernah juga makanan, baju juga pernah gitu kan. Nggak setiap project aku bisa dapat, tapi termasuk yang sering juga teman-teman, alhamdulillah ya. Nah, dari situ ya udah mulai di endorse, terus semakin banyak postingan juga kayak gitu. Jadinya ya senang aja sih, karena berawal dari kesukaan kita kayak gitu. Nah, dari situ aku juga mulai lebih sering ikut lagi lomba-lomba foto di Instagram, bahkan lomba nulis ya, karena blog aku udah mulai terisi nih dengan konten-konten yang aku buat. Jadi aku juga memberanikan diri untuk coba ikut lomba-lomba nulis blog gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa lomba yang aku ikuti dan aku menang teman-teman. Seneng banget, alhamdulillah. Itu jalan aku juga dalam mencari rezeki teman-teman. Terus keuntungannya ikut Closet Indonesia juga kita bisa diundang ke acara-acara mereka. Walaupun aku nggak sering ya, karena kan pusatnya itu di Jakarta. Sebenarnya pengen ikut gitu, tapi kan nggak mungkin. Aku kan stay-nya di Pontianak. Tapi pernah ada salah satu gathering blogger gitu dari Closet Indonesia kerjasama sama salah satu brand di Jogja. Jadi waktu itu aku diundang ke acaranya gitu kan. Seneng banget, dan itu hadiahnya kita dapat voucher belanja senilai kurang lebih Rp500.000, dan itu aku seneng banget. Bahkan itu aku lagi sakit waktu itu, aku
kuat-kuatin dan alhamdulillah kuat. Tapi udahnya tumbang lagi. Alhamdulillah banget dapat voucher 500.000 waktu itu. Aku langsung tukerin ke produknya yang si brand itu gitu, dan alhamdulillah waktu itu produknya itu pakaian gitu teman-teman. Jadi aku bisa dapat satu set dari atas sampai bawah. Lumayan kan ya, baju baru. Terus aku menang juga waktu itu ikut lomba nulis ya. Jadi lomba nulis itu waktu itu aku diundang di acara gathering ya, salah satu gathering di Pontianak. Jadi blogger gitu, cewek semua karena ini brandnya tentang kesehatan, apa sih, produk kesehatan kewanitaan gitu loh, dalam menjaga kesehatan kewanitaan gitu. Nah dari situ selesai acaranya ternyata mereka tuh kayak buka lomba artikel gitu. Jadi kita ngulas tentang acaranya, terus apa yang kita dapat dari acara tersebut. Pokoknya gitulah, pokoknya seputar acaranya. Karena aku datang ke acaranya, ya udah aku sekalian aja ikutan dong. Siapa tahu menang. Tapi aku nggak tahu sebenarnya hadiahnya itu apa. Ya udah aku ikut-ikut aja. Ternyata dalam beberapa waktu setelah aku ikutan, terus lombanya ditutup, ternyata aku menang teman-teman. Aku sampai kaget, dan itu juga yang ngasih tahu teman blogger juga. Karena aku tuh waktu itu belum sempat buka email, atau ya nggak kepikiran atau gimana gitu. Pokoknya aku nggak ngeliat email, dan sampai temen aku ngasih tahu, aku baru ngecek email, ternyata aku dapat email dari marketingnya si brand tersebut, dan aku dinyatakan menang juara kedua dalam lomba tersebut. Itu lomba nulis artikel pertama kali aku yang menghasilkan lebih dari cukup yang pernah aku bayangkan juga teman-teman. Di sini aku nggak pamer sama sekali, aku cuma pengen nge-share aja pengalaman aku dalam ikut lomba ya teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan motivasi buat teman-teman yang emang merintis sekarang jadi blogger, atau yang suka nulis, pokoknya yang berhubungan dengan menulis ya teman-teman. Waktu itu hadiahnya Rp750.000 untuk juara kedua. Jadi ada 3 pemenang yang dipilih, dan aku jadi juara kedua. Itu senangnya luar biasa. Aku alhamdulillah banget, aku sampai nangis karena kayak ngerasa kayak alhamdulillah akhirnya gitu kan. Aku juga bisa buktiin ke orang-orang yang sering banget memandang sebelah mata blogger, kayak apa sih, gak ada kerjaannya, ngapain sih nge-share kayak gitu kan. Kadang tuh ada lah selentingan 1-2 gitu kan, mendingan juga kerja sana, cari kerja kantoran atau gimana gitu kan. Ya namanya manusia, orang ngomongnya beda-beda ya teman-teman. Tapi ya udahlah, suami aku selalu nyemangatin aku buat ya udah nggak usah dengerin kata orang lain, dengerin aja kata hati kamu, kayak gitulah pokoknya apa yang menurut kita baik, jalanin aja teman-teman, insya Allah pasti ada hasilnya, kayak gitu. Udah ikut lomba foto, udah ikut lomba nulis juga aku beberapa kali menang juga. Ada yang dapat voucher juga, ada yang fee juga, kadang-kadang ada yang dibayar pakai uang gitu kan, ada yang dalam bentuk voucher gitu. Dan vouchernya juga lumayan banget ya, kalau voucher misalnya senilai 300-500 ribu. Jadi apapun rezekinya itu kita terima aja teman-teman. Dan yang paling senang itu aku di endorse pakaian teman-teman. Jadi karena aku kan sering OOTD gitu, foto OOTD, dan aku share di blog kayak gitu atau di Instagram. Jadi senang aja gitu dapat baju gratis, ya nggak sih, siapa yang nggak suka. Terus aku kebanyakan emang bayarnya pakai produk teman-teman, tapi ya aku syukuri aja kayak gitu, karena emang ya seneng aja, gimana sih, karena kita suka gitu kan ya. Tapi ada juga beberapa project endorse yang aku dapetin itu dibayarnya pakai uang ya teman-teman, dalam
sejumlah uang senilai sekian lah pokoknya ya emang nggak terlalu besar, tapi kalau misalnya dari minimal maksimal lah 5 endorse saja atau minimal 5 endorse saja ya cukup banget lah buat jajan kayak gitu teman-teman. Jadi ya intinya kita harus aktif gitu. Kalau misalnya dunia medsos ini kan semakin kita aktif, semakin kita kelihatan sama orang kayak gitu. Nah, selain Closet Indonesia, aku juga ikut di jadi membernya salah satu aplikasi yang aku download juga, itu namanya Party Post. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu ini aplikasinya itu bisa menghasilkan uang. Nah, gimana caranya? Caranya ya kita buat akunnya dulu. Jadi kita buat akunnya. Ini nggak di-endorse sama sekali ya. Ini pengalaman aku aja. Jadi waktu itu aku dapat tawaran sebenarnya dari marketingnya juga gitu awalnya untuk ikut campaign tentang brand kecantikan gitu deh. Jadi kita tuh daftar di sana buat akunnya, terus di sana akan ada campaign-campaign yang sedang berjalan gitu, misalnya campaign makanan, skincare dan lain sebagainya. Nah, di sana juga tertera penjelasannya gimana caranya kita ikutan. Misalnya kita harus daftar dulu di linknya, terus kita akan di review dulu sama si pihak Party Postnya itu gitu. Baru nanti kalau misalnya kita kepilih, kita akan dikirimin produknya. Ada yang dikirimin produknya sama si brandnya, ada juga yang memang kita beli sendiri. Nah, sistemnya tuh kayak gini. Misalnya si produknya itu harganya 5.000. Kita dapat project tentang suatu brand makanan. Nah, makanannya nanti bakalan ditunjukin sama mereka itu apa, misalnya gitu. Misalnya lah brandnya itu roti, misalnya gitu kan. Nah, kita nih beli pakai duit sendiri, teman-teman. 5.000 nih harganya. Campaign itu menawarkan kalau kita ikutan, kita terpilih, terus kita posting di Instagram kita akan dapat misalnya satu kali posting 50.000. Udah ngerti ya? Jadi kita modalnya 5.000, tapi kita misalnya kepilih si campaign itu, kita posting di Instagram kita, itu dapatnya 50.000. Untung kan? Jadi kayak gitu sistemnya. Ada yang kayak gitu, ada yang memang kita dikirimin gitu produknya gitu kan. Jadi beda-beda tergantung brandnya yang kerja sama mereka. Tapi kebanyakan yang aku ikutin seperti itu. Waktu itu aku pernah ikut brand makanan juga. Jadi aku modalnya cuma sekitar 20 ribuan dan aku dapat fee-nya itu sebesar sekitar 100 ribuan lah. Pokoknya 100 ribuan itu udah lumayan banget. Gimana kita bisa mencairkan uangnya dari aplikasi tersebut? Jadi kan kalau misalnya kita dapet nih gitu kan, fee-nya masuknya ke aplikasi dong. Nah, aplikasi itu bisa mengirim uangnya ke rekening kita. Jadi disambungin gitu loh. Setelah minimum saldonya bisa diambil, kalau misalnya Party Post itu minimumnya 110.000. Jadi kalau misalnya belum mencapai 110.000, itu nggak bisa dicairin, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah melewati minimum atau udah mencapai minimumnya, bisa ditransfer langsung ke ATM kita, itu langsung kekirim. Nah, jadi kita ngambil uang itu lewat ATM kita, rekening kita, kayak gitu teman-teman. Itu lumayan banget, buat teman-teman boleh juga dicoba, tapi nggak menjamin bisa dapat semua ya campaignnya, karena itu diseleksi juga, banyak juga yang ikut teman-teman. Nah, dari situ aku waktu itu, kalau sekarang udah jarang banget karena kebanyakan campaignnya tuh dimintanya tuh yang Jabodetabek ya, daerah sana, kota Jakarta. Jadinya banyak yang nggak bisa ikut, kadang juga kelewat, kadang juga udah penuh kayak gitu. Pokoknya dari aplikasi itu aku bisa menghasilkan kurang lebih dari beberapa campaign itu sampai sekitar 1 juta lebih lah. Itu
alhamdulillah banget, senang banget. Kayak apa ya, ya awal mulanya nggak tahu gitu loh, oh ternyata aplikasi itu bisa menghasilkan uang gitu. Jadi gak nyesel waktu ikut pertama kali ya, campaign pertama kalinya yang ditawarin sama mereka. Jadi akunya tuh ngerti sendiri dan coba-coba sendiri, akhirnya alhamdulillah kayak gitu teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang pengen ikut juga atau pengen juga merintis jadi blogger atau influencer, bisa dicoba ya, gabung ke Closet Indonesia ataupun tadi aplikasi Party Post itu. Siapa tahu teman-teman juga ada rezekinya di sana. Nah aku juga mau berbagi tips nih, gimana tipsnya biar bisa jadi blogger. Tipsnya adalah yang pertama, mulai dari sekarang buat blog ya teman-teman. Jadi blogger harus punya blog dulu. Entah itu kalian tentang blog makanan atau fashion atau beauty, kecantikan kayak gitu, atau traveling, tentang lifestyle, terserah kamu. Pokoknya kamu punya blog intinya. Nah, yang kedua, rajin-rajin posting teman-teman. Rajin posting, karena awalnya aku pun blognya itu tidak berbayar, sekarang berbayar. Memang aku bayar, tapi blog kita bisa masuk iklan teman-teman, kayak gitu. Jadi ya itu semua ada tahapnya. Awalnya juga aku nggak ada, cuman blog biasa dan nge-share biasa tanpa ada iklannya sama sekali teman-teman. Jadi dimulai dari sekarang. Rajin posting, rajin hunting foto mungkin ya. Rajin nulis pastinya. Kalau jadi blogger harus rajin nulis teman-teman, harus rajin baca juga. Jadi biar tahu info-info yang sedang update. Terus yang ketiga adalah aktif juga di media sosial kamu. Jadi kamu aktif nge-share tentang blog kamu, terus nge-share tentang pokoknya postingan kamu. Ini loh aku punya blog, mampir ya, baca ya, kayak gitu. Jadi gak usah malu-malu. Awalnya juga aku malu sih, kayak apa sih gitu, takut digituin, takut diceng-cengin gitu kan. Tapi gak usah malu, jadi share aja. Kalau itu baik, kenapa harus malu, ya kan? Nah yang selanjutnya, tips biar bisa di-endorse atau disponsori kayak gitu ya. Jadi tipsnya adalah rajin-rajin posting, seperti juga jadi blogger. Jadi kan udah jadi blogger nih, nah blognya di-share, terus foto-fotonya di-share di Instagram. Semakin kamu banyak postingannya, semakin banyak juga orang yang lihat. Nah dari situ juga semakin banyak brand-brand yang akan mempertimbangkan untuk kamu jadi bintang iklannya, kayak gitu ya kan, dia disebutnya bintang iklan kayak gitu. Pokoknya intinya kamu rajin-rajin posting, semakin banyak posting semakin banyak orang yang lihat, dan semakin banyak pula endorse itu mulai berdatangan. Aku pun kayak gitu, semakin banyak posting jadi semakin banyak project-project tuh berdatangan sendiri kayak gitu loh. Nah aku juga mau ngasih tipsnya buat teman-teman biar bisa di endorse. Teman-teman harus menampilkan hasil yang baik gitu loh. Kayak misalnya foto nih, harus dari tata pencahayaannya yang bagus, terus misalnya konten atau captionnya yang menarik, terus misalnya tempat fotonya menarik atau editannya menarik. Pokoknya kualitasnya tuh yang bagus. Biasanya kalau misalnya satu brand ngelihat hasil kualitas foto kita tuh bagus gitu, konsepnya bagus, mereka tuh akan tertarik gitu loh, ngasih project tersebut atau project iklan itu buat kita kayak gitu. Jadi nggak usah mengharapkan dulu, yang penting kalian nge-share aja yang bagus dulu. Aku yakin banget nanti dengan sendirinya brand-brand itu akan datengin kamu. Sama, aku juga kayak gitu. Aku juga nggak nyangka, kadang aku suka mikir kenapa ya aku yang dipilih gitu kan.
Tapi kan mereka pasti nge-review dulu dong, kayak misalnya medsos aku, blog aku, pasti dilihat dulu gitu, karena aku kan setiap medsos atau di blog aku mencantumkan email. Jadi project itu datangnya semuanya ke email. Jadi aku tuh di email diajakin kerjasama gitu. Jadi mereka ngasih tahu di dalam email itu aku bakalan dapat project apa, aku nanti disuruh ngapain, terus misalnya bayarannya dalam bentuk produk kah atau misalnya fee kah, kayak gitu. Tapi kebanyakan yang aku dapat di luar Closet Indonesia itu selalu berbayar teman-teman. Jadi selalu ada fee-nya. Semuanya kayak gitu kebanyakan. Aku pernah waktu itu nulis tentang aplikasi travel gitu ya. Jadi aku cuman ngebahas atau nge-review tentang promonya mereka. Itu aku bisa dapat sekitar 250.000 kalau nggak salah ya, 250.000 per artikel teman-teman. Bayangin kalau misalnya teman-teman kayak gitu dapat sampai 4 artikel misalnya gitu, udah 1 juta kan. Jadi teman-teman aku saranin pokoknya share yang paling bagus yang pernah teman-teman bisa lakukan gitu. Jadinya semakin bagus apa yang kamu bagikan, semakin bagus juga project yang datang ke kamu. Kayak gitu teman-teman. Intinya dari semua pengalaman aku yang aku ceritakan di sini, teman-teman harus semangat kalau misalnya mulai baru memulai untuk menjadi blogger atau influencer. Semangat, rajin-rajin posting. Pokoknya mulai dari sekarang juga ya. Jangan entar-entar apapun. Pokoknya nggak ada alasan apapun. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi blogger atau pengen jadi influencer, mulai dari sekarang. Dan mulai dari apa yang kita sukai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Maaf kalau misalnya videonya kepanjangan, tapi semoga videonya ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir, jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Boleh juga tinggalin jejak di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.